apa namanya materi mengenai berpikir komputasional ya. Oke. Nah, ini mungkin terkait dengan algoritma dan flowchart. Jadi untuk algoritma ini sebenarnya masih nyambung ke mata kuliah dasar pemrograman gitu ya. Jadi intinya di sini cukup penting kenapa dengan menggunakan algoritma intinya adalah kita bisa tahu bagaimana nanti kita menyelesaikan berbagai masalah gitu ya, terutama kalau misalkan bikin program gitu ya. Kita harus tahu tuh tahapan-tahapannya gitu kan ya, dari yang pertama sampai dengan terakhir gitu. Bagaimana tahapan yang harus kita lalui. Nggak cuma bikin program sebenarnya, untuk keseluruhan ketika membuat tugas akhir dan lain-lain itu juga butuh ada yang namanya metode penelitian yang memang harus disusun secara terurut gitu ya. Atau apa namanya dari awal sampai akhir sesuai dengan tahapan-tahapan yang seharusnya. Jadi di sini ada dua bentuk untuk menghasilkan suatu algoritma. Kita menyebutnya dengan yang satu diagram alir atau flowchart, atau satu lagi pseudocode. Nah, di sini intinya untuk flowchart biasanya nanti teman-teman akan membuat suatu bentuk yang mewakili apa namanya eh, karakteristik begitu ya. Ini maksudnya apa sih? Awalan awalan harus begini ya, Bu. Iya. Jadi setiap flowchart itu bentuk-bentuknya itu punya maksud. Jadi nggak cuma ya udah deh asal aja deh bikin sebelah ketupat, saya maunya belah ketupat enggak. Saya mau bentuknya kotak enggak begitu. Tapi ini punya definisi dan punya arti masing-masing untuk setiap bentuk dari flowchart. Nah, untuk awalan biasanya memang dia bentuknya seperti kapsul ya. Kemudian untuk yang belah ketupat ini berarti dia menyatakan bahwa ada dua pilihan yang harus diambil. Jadi mungkin kondisi if ya, jika begini maka begini, atau kalau tidak begini maka begitu. Jadi ada kondisi ya or no, yes or no. Kalau yes maka nyalakan, kalau tidak berarti masuk ke suhu yang berikutnya. Baru nanti mati. Nah, di sini apa namanya untuk yang bagian kotak ini biasanya menunjukkan suatu proses gitu ya. Jadi intinya flowchart nanti teman-teman bisa lihat gitu ya bentuk-bentuk yang nanti bisa digunakan dalam pembuatan flowchart gitu ya. Belah ketupat, ada jajaran genjang, ada segi empat gitu ya. Nah, itu masing-masing punya arti masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, ini ada panah biasanya, kemudian ada simbol, kemudian ada yang nantinya tujuannya adalah untuk mempermudah identifikasi masalah daripada nanti teman-teman membuat menggunakan pseudocode gitu ya. Nah, ini di bagian bawah ini intinya ini adalah flowchart untuk pembuatan suatu sistem pemanas gitu ya, pemanas sentral yang nanti tujuannya adalah untuk menjaga suhu gitu ya. Nah, suhunya memang antara 19 dan 21 derajat Celcius. Jadi seperti ini contohnya. Saya agak cepat ya, teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya di sini, nah ini untuk awalan dan untuk akhiran ini bentuknya biasanya sama. Start or end. Jadi setiap membuat program itu pasti ada mulai dan harus ada akhir gitu ya. Oh ya, maaf sebentar ya. Masih. Oke, mohon izin lanjut lagi. Jadi seperti itu. Jadi setiap flowchart itu pasti ada simbol yang punya arti masing-masing gitu ya. Jadi untuk yang teman-teman yang sudah biasa membuat, mungkin ini sudah sesuatu yang tidak asing ya. Ini lagi nobar ini. Siapa ini bertiga? Nobar di mana ini, di kosan? Di Alkitab. Oke, habis kuliah ya teman-teman ya. Oke, seru lah ya. Oke, lanjut ya, mohon maaf. Nah, ini ya, jadi untuk flowchart dan simbolnya masih lanjut. Nah, ini ketika kita mau membuat satu tahapan, itu pasti dari satu tahapan ke tahapan lain ada yang namanya tanda panah, gitu ya. Jadi seperti itu, sampai dengan proses itu selesai, atau sampai dengan tahapan akhir atau end. Jadi harus jelas dari mana ke mana,
ada tanda panah dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan itu harus jelas ketika membuat flowchart. Nah, seperti ini juga ada jajaran genjang. Jadi teman-teman bisa lihat salah satu simbol dari suatu flowchart adalah jajaran genjang. Jajaran genjang ini menunjukkan apa sih? Nah, ini bisa berupa ketika nanti ada satu inputan. Inputannya apa atau keluarannya apa? Nah, biasanya dia bentuknya jajaran genjang gitu ya. Kemudian untuk keputusan tadi yang saya sampaikan ya, untuk keputusan bisa ya, bisa tidak. Kalau iya seperti apa, kalau tidak seperti apa. Nah, kemudian ini ada jenjang, berarti dia berupa input gitu ya, atau bisa output. Nah, berikutnya di sini teman-teman bisa lihat juga eh, apa sih hal yang nanti apa namanya yang harus kita lakukan gitu ya ketika nanti algoritma yang mau kita uji gitu. Yang pasti teman-teman harus paham dulu algoritmanya seperti apa. Lalu kalau misalkan ada kesalahan ya berarti harus diperbaiki. Kemudian ketika diuji mungkin tidak bekerja secara apa seperti yang diinginkan berarti harus dilengkapi begitu. Misalkan ada yang kurang atau yang lainnya gitu ya dan baru nanti teman-teman bisa menghasilkan suatu algoritma yang memang sesuai untuk memecahkan masalah yang memang kalian cari gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tips untuk membaca dan memahami algoritma. Jadi ini kalau misalkan sudah membuat suatu sistem atau algoritma yang utuh, ini pasti ada start atau mulai dan pasti ada end atau akhir, gitu ya. Atau bisa juga looping bisa, gitu ya. Kemudian di sini kalau misalkan sudah sesuai, maka dia kan biasanya lanjut ke kondisi end, gitu ya, atau ke posisi akhir. Tapi kalau tidak, biasanya dia akan kembali looping ke kondisi semula, di mana nanti baru dia masuk ke proses berikutnya, gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi intinya kita harus paham deskripsi simbol, arti simbol, gitu ya. Dari atas sampai bawah kita cek dengan mengikuti tanda panah yang kita buat atau yang mungkin kita sedang baca, baru nanti kita akan tahu gitu ya apa yang akan dilakukan oleh suatu algoritma atau maksudnya apa sih satu algoritma ini gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tips untuk memperbaiki suatu algoritma yang pasti di sini teman-teman harus membaca diagram alur gitu ya, algoritma secara utuh atau flowchart atau teman-teman misalkan bikin atau mungkin membaca berarti nanti dicek juga apakah keputusan atau apakah hasil M-nya itu memang masuk akal. Itu aja sih sebenarnya, logis atau tidak, itu aja. Kalau misalkan anak-anak cowok biasanya lebih mudah untuk memahami gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di sini misalkan ada apa namanya satu bentuk yang mungkin tidak sesuai, misalkan tanda panah kurang atau hal-hal lainnya, nah itu bisa dicek untuk menentukan apakah algoritma tersebut sudah betul atau tidak. Jadi itu ya. Jadi pertama tadi keputusan akhirnya ini logis atau enggak. Kemudian nanti satu simbol atau mungkin salah satunya misalkan ada yang kita sedang masuki, nah itu harus dicek begitu ya. Khawatirnya memang proses tadi tanda panah dan lain-lainnya ada yang tidak sesuai. Nah, kemudian yang berikutnya untuk menyelesaikan suatu algoritma, di sini kita bisa lihat gitu ya bahwa yang pertama yang bisa dijadikan panduan, kita harus menentukan tadi ya dari atas sampai bawah logis atau tidak gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan pengetahuan kita. Jadi intinya adalah sebenarnya teman-teman harus banyak mencari gitu ya literasi karena memang sekarang kan sebenarnya bisa ya apapun sebenarnya kita bisa cari gitu ya. Nah, kemudian nanti kita bisa gunakan pengetahuan tentang simbol yang ada di satu algoritma gitu ya. Dan baru nanti bisa dilengkapilah suatu diagram alur atau flowchart yang nanti teman-teman akan buat. Nah, seperti ini. Biasanya secara umum seperti ini ya. Jadi ada macam-macam gitu ya. Ada bentuk start or end itu pasti sama. Kemudian ada jajaran genjang. Kotak itu berarti proses. Kemudian belah ketupat berarti ada dua pilihan yes or no gitu ya. Kemudian untuk tadi intinya tadi mirip-mirip sih ya ini intinya tips menulis algoritma kita harus tahu dulu kita mau ngapain gitu ya. Tugas kita tuh apa. Kemudian nanti dicek informasi yang penting yang harus kita lakukan atau kita selesaikan apa.
Nah, yang harus kita lakukan lagi adalah kita paham masalah kita apa dan kita tahu kita harus menyelesaikan masalah itu seperti apa. Itu ya. Kemudian yang terakhir ini sebenarnya logika berpikir kita gitu ya. Makanya kita masuk ke berpikir komputasional. Jadi sebenarnya adalah kita sedang melatih logika berpikir kita. Makanya untuk berpikir komputasional itu nggak cuma buat teman-teman Tekom doang sama INF, enggak. Tapi seluruh prodi yang memang membutuhkan. Bahkan di S1 itu semuanya, semua jurusan itu pakai atau belajar mengenai berpikir komputasional gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu sebab akibat kalau ini maka apa sih gitu ya. Nah, itu secara logis aja kita paham gitu ya. Dan itu kita tahu dari mana ya, dari pengetahuan yang kita miliki intinya itu. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada beberapa hal juga yang penting terkait dengan pemahaman kita yang pasti kita harus membuat suatu catatan gitu ya. Untuk yang pertama, kapan sih kita mulai dan kapan kita berhenti. Mana input, mana output, lalu proses mana, lalu keputusan mana. Gitu ya. Kalau proses kotak gitu ya. Keputusan M-nya setelah ada proses ketika kita sudah memproses pasti ada keputusan. Intinya gitu ya, keputusan, informasi, dan teman-temannya. Nah, kemudian, aduh maaf ini agak bertumbuk ya. Nah, yang berikutnya ini adalah istilah pseudocode gitu ya. Nah, untuk pseudocode biasanya kita seperti teman-teman membuat sintaks gitu lah ya. Jadi kalian bisa membuat satu kata kunci di Dasproc, semoga sih for gitu ya. Kemudian nanti kita meniru bahasa pemrograman tertentu gitu yang kemudian lanjut ke bahasa gitu ya. Yang intinya tidak ada standar yang apa namanya standar yang pasti gitu ya untuk pseudocode. Jadi hanya ada beberapa kata kunci yang nanti kita butuhkan. Nah, contohnya misalkan tadi ya, sistem pemanas sentra tadi ya akan mencoba menjaga suhu gitu ya. Suhunya kalau nggak 19, 21. Jika suhu turun di bawah 19, maka sistem pemanas akan nyala tuh. Tapi kalau misalkan dia sudah sampai 21 derajat, oke berarti sistem pemanas mati. Nah, ini gimana caranya kita mengkonversi ini semua menjadi satu bentuk kata-kata kunci atau tadi ya bahasa pemrograman tertentu. Intinya itu untuk pseudocode. Nah, ini yang sebelah kiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman Tekon sih saya yakin udah nggak terlalu asing gitu ya. Saya tuh agak sulit menjelaskan ketika memang yang dijelaskan terkait pseudocode ini ke teman-teman yang mungkin basically dia bukan dari apa namanya Proditek atau INF. Nah, ini semua bisa dikonversi ke bahasa pseudocode seperti ini. If tem itu berarti kita sudah definisikan temperatur. Kalau dia di bawah 19, maka then heating jalan gitu ya. Lalu yang pilihan yang berikutnya, kalau temperatur di atas 21, lalu apa yang terjadi? Maka pemanas mati. Makanya kita tulis heating off. Ini sudah selesai, berarti N. Jadi selalu ada dalam satu bahasa pemrograman yang kita buat, itu ada start or end dan ada isi atau isi program, inti program yang kita buat. Itu ya. Saya yakin sih nggak terlalu susah untuk memahami kalau teman-teman tekop. Nah, ini start end ini adalah satu kata kunci. Jadi kalau misalkan buat satu algoritma, satu program, pasti harus ada mulai dan harus ada end. Kalau enggak, nanti dia nggak bisa selesai-selesai gitu ya. Gitu. Jadi itu ada satu perintah untuk satu bahasa pemrograman atau algoritma bisa bekerja dengan baik gitu ya. Jadi ini start or end, tengah-tengahnya ya inti program yang kita buat. Inti program tuh bisa beda-beda loh gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya yang namanya inti program kayak kita jalan misalkan dari rumah saya ke kampus. Bisa dari misalkan saya bisa loh lewat jalur misalkan Taman Topi. Taman Topi teh apa ya namanya? Alun-alun. Saya juga bisa lewat air mancur gitu ya. Nah, jalannya bisa beda. Jadi isi program, inti program tuh bisa beda loh. Yang pasti end-nya atau tujuan akhirnya itu pasti sama. Gitu ya. Jadi yang penting adalah teman-teman paham algoritma atau urutan atau sekuensial dari program yang akan dieksekusi itu aja. Nah, ini untuk kata kunci, ini terkait dengan proses atau kata kunci. Ini ada banyak gitu ya. Jadi kalau misalkan mau menghitung, menentukan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini harus paham dulu. Intinya bahwa sebagian besar pseudocode ini akan menguraikan urutan logis dari instruksi yang akan dilakukan. Intinya seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman harus tahu dulu, harus bisa mengetahui atau memahami bagaimana alur
dari satu program dibuat gitu ya. Tahapan-tahapan jelasnya itu harus tahu dulu. Nah, ini untuk input dan output biasanya memang ketika kita punya atau membaca atau sedang membuat suatu program, ini biasanya kita akan meminta pengguna untuk bisa menginputkan satu nilai dan juga ada outputnya. Misalkan kalau input namanya siapa sih, usia tampilan usianya berapa misalkan ya dan lain-lainnya gitu ya. Nah, biasanya nanti programmer ini akan memilih satu dan tetap menggunakan hal yang sama sepanjang algoritma yang dibuat. Kayak misalkan untuk inputan dia akan membaca, kemudian akan memperoleh, bisa mendapatkan, bisa memasukkan gitu ya. Tapi kalau keluaran biasanya kita ingin mencetak bisa kalimat, bisa kata, bisa huruf gitu ya. Kemudian bisa menampilkan gambar, menunjukkan sesuatu dan bisa juga berupa keluaran yang lainnya. Itu intinya ya. Kemudian ada juga variabel. Nah, ini berupa kata kunci juga. Di sini misalkan ada set, misalkan kita mau menentukan nilai X. Misalkan nilainya 10, nah ini berarti kita bisa menentukan set X itu ke 10 gitu ya. Jadi biasanya nanti teman-teman bisa menggunakan sintaks tertentu seperti yang ada di sini, set dan init. Untuk bisa memasukkan nilai X sebesar 10, intinya begitu. Nah, kemudian untuk suatu keputusan, nah ini biasanya bisa menggunakan sintaks seperti ini. Misalkan, if X sama dengan 3, maka nanti hasilnya seperti apa. Gitu ya. Nah, biasanya bisa berupa if, then, else, else if, and if. Gitu ya. Ini udah banyak yang mungkin dibahas ya di Dasprog ya, teman-teman ya. Sudah menggunakan kata kunci ini semua ya, gitu ya. Saya yakin sih nggak terlalu repot. Nah, kemudian ini juga ada apa namanya looping atau iterasi. Nah, bisa menggunakan kata kunci kalau dia terbatas for, kalau yang tak terbatas kita bisa pakai while, bisa and while atau repeat atau until gitu kan ya. Jadi dia bisa looping terus sampai dengan memang sudah selesai. Nah, kemudian juga kita bisa menggunakan di sini contohnya kita mau mengambil satu apa namanya eh nih, jadi ketika kita buat program, kita bisa menggunakan huruf kapital dan ada indentansi. Itu biasanya juga menentukan, gitu ya. Nah, ini biasanya bisa memasukkan atau bisa mendapatkan tinggi berapa, get tinggi. Berarti ini kan inputannya gitu kan ya. Lalu ini adalah prosesnya, lalu nanti ini display berarti kita mau memunculkan nilai luas, gitu ya. Lalu M selesai, gitu. Intinya itu seperti itu. Oke, tadi ini masih hal yang sama ya untuk yang ketika kita memang mau membuat suatu algoritma gitu ya, dari mulai paham sampai dengan menghasilkan apa yang kita butuhkan. Nah, ini untuk membaca algoritma teman-teman mungkin sudah nggak asing gitu ya, ini terkait indentansi. Ini pasti ada gitu ya dari mulai start or end dalam apa namanya satu input lalu satu proses dan seterusnya itu ada indentansinya. Nah, intinya di sini kita harus paham kata kuncinya, lalu kemudian paham satu tahapan-tahapan panahnya tadi ya, menentukan panah, kemudian ada pernyataan-pernyataan, lalu nanti yang terakhir di sini kita tahu secara logis apa yang dilakukan satu algoritma ini, gitu ya. Nah, kira-kira ini ngapain sih? Coba teman-teman bisa paham nggak ini kira-kira nih? Anak Tekoma udah nggak ini kali ya. Kira-kira ini ngapain sih? Ada yang bisa ini, ada yang bisa ada yang mau menceritakan sedikit? Ini kira-kira algoritma apa sih? Kira-kira aja. Ayo ada, silakan. Ayo. Pokoknya yang bisa apa namanya jelasin. Siapa nih? Siapa nih? Siapa yang sudah bersuara? Ada yang sudah bersuara? Ada yang mau menjelaskan sedikit? Apa? Ini kira-kira algoritma apa ya? Menjelaskan apa ya? Ini nih yang ramean. Ayo Gazi. Ini yang nobar. Ayo dong. Dava. Nobar doang. Ayo cepetan. Ini ngapain nih? Apa yang dilakukan algoritma ini? Oke, ayo. Siapa? Ini namanya Gazi. Gazi Hasan berdua apa bertiga? Ayo yang udah belajar Algor. Ayo yang udah belajar Dasprok. Ayo ngapain nih? Ayo Gazi. Ayo kalian bertiga deh yang ramean. Yang nobar. Ayo. Dava. Ayo. Open atau mic-nya. Ayo. Ngapain nih? Enggak, Bu. Kita di satu tempat, cuma beda
Oh gitu. Iya iya iya. Ayo Apa saya apa? bantu. Boleh ini. Ngapain nih kira-kira nih? Ini Apa, satu. apa yang dilakukan algoritma ini? Ayo kira-kira ngapain nih dia? Hmm, 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 hmm. Ada ada gak sih? Apa kira-kira secara umum aja nggak perlu satu-satu sebaris-sebaris dijelasin. Secara umum apa sih? Ya, oh ini ada yang cingkrang tangan. Cristiano, Lah oke. video lah. Oke, Cristiano, apa kira-kira? Ini Eh, kepencet atau saya mau jawab? saya Oh coba iya. jawab Bu. Oke, boleh banget. Jadi algoritmanya ngejelasin penjualan produk aplikasinya itu tuh yang isinya map, swap face, Iya. foto, move gitu-gitu. Terus ada salesnya itu tuh jumlah penjualannya. Oke, betul. Lanjut. Terus ada comment if-nya ini tuh maksudnya kalau jumlah penjualannya lebih besar dari 50 kurang Iya. ya, kurang kurang dari 50 itu berarti outputnya penjualan aplikasinya itu sales are low. Nah, Oke. kalau lebih besar dari 50 berarti salesnya itu menampilkan jumlah salesnya itu, Bu. Oke. Baru setelah itu selesai ya. Iya, Oke. selesai. Nah, ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, benar. Oke, aman. Terima kasih, Cristiano. Senang nih saya nih. Lanjut. Nanti pokoknya yang jawab-jawab saya catat ya. Oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ini untuk proses mengkoreksi, teman-teman nanti bisa sebenarnya secara umum bagaimana kita bisa mengoreksi satu algoritma atau kita tahu oh ini nih salah nih. Gimana caranya ya memang harus teman-teman banyak latihan gitu ya. Intinya sih semuanya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, misalkan nanti teman-teman melihat hal yang seperti ini, baca satu pseudocode gitu ya. Kemudian cari keputusan yang kira-kira tidak masuk akal. Nah, kira-kira kalau yang seperti ini masuk akal nggak sih? Ini ada yang pindah nih. Kalau yang seperti ini kira-kira masuk akal nggak nih? Hmm? Kira-kira masuk akal nggak? Halo, halo. Hmm, 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 hmm. Iya, ayo, 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 apa? Ayo, ayo. Masuk akal nggak nih kira-kira? Aduh, gimana? Ah, ini bisa di sini. Maaf. Hmm? Gimana, gimana? Ayo. Ada yang bisa ini, ada yang mau berkomentar terkait dengan ini? Kira-kira gimana? Tadi Cristiano udah, oke. Siapa lagi? Ayo, ada yang mau berkomentar lagi terkait ini? Ada. Oh, ada. Dwi Put. Izin menjawab, Bu. Untuk yang start X itu 10, while X kurang dari 10, itu do X-nya apa ya, Bu? Ketutupan. X1 ya? Apa X tambah 1? Kalau yang pertama sih menurut saya masih masuk akal. Tapi kan itu karena X-nya kurang dari 10, itu jadinya nggak terlaksana. Hah? Iya toh iya. Bilang DC. Betul betul. Alhamdulillah. Biasanya DC. Astagfirullah. Kenapa ini? Jelasin lagi Kunto. Jelasin lagi Kunto. Siapa tuh?
Kenapa saya? Buset, ganteng banget. Bu, patir, patir. Banyak kabur. Mana ini? Ibu kemana, Bu? Itu suasana apa Jangan masjid? diganggu saya, Bu. Bu Ina kemana? Bu, mana, Bu? Monitor. Bu Ina di mana monitor? Iya, iya, ajarin ya. AFK, AFK, Cok, AFK. Kayak di record ini, di record. Itu kan gue bully mulai anjing. Waduh, Diam, 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 diam. ya ajarin. Ya, saudara-saudara. Gimana tadi lanjutannya? Ini yang nobar nih. Slide-nya hilang, Bu. Oh iya, slide. Iya. Ya Allah, ini teh maaf ya. Aduh, mohon maaf ini. Aduh, malah chat orang lagi. Mohon maaf. Oke, lanjut. Gimana? Tadi siapa yang Dwi? Oh, ya. Maaf, Bu, mau nanya dulu. Itu Nah, yang do X-nya itu X plus one ya, Bu? Atau X? ya ini teh sebentar. Oke, saya pindahin dulu ya. Ini teh banyak yang bergerak-gerak lagi. Bentar. Ya, anggap aja X plus one kali ya. Taruh. X plus satu kali ya, Bu ya? Nggak bisa diubah ini. Oh iya, ini view only. Mohon Eh, maaf. Ya, nggak apa-apa di ini aja lah. Kalau misalkan tadi dianggapnya apa X plus namanya? satu gitu ya, Bu? Oke, gimana? Kalau menurut saya yang pertama start X value-nya 10 itu masih masuk akal. Soalnya Oke, itu X udah ada nilainya. Jadi kalau di sini while X kurang dari 10, walaupun hasilnya nggak ada, yaitu false, tapi programnya masih bisa berjalan dengan normal. oke, Kalau yang start while true, itu yang X temperatur ya. X Hmm, temperatur, if X lebih dari 19, itu menurut saya ini nggak masuk akal. Soalnya X-nya nggak ada nilainya, Bu. Nggak ditentukan nilainya di awal. tidak Kecuali di situ didefinisikan ada ya. inputnya mungkin masih baru masuk akal, Bu. Oke, jadi intinya ada yang hilang ya, tiba-tiba ya. Iya, Bu. Oke, untuk inputannya. Oke, pinter. Siapa? Dwi ya? Dwi Putra. Iya, Bu. Nah, Betul. nanti boleh yang lain berkomentar ya. Jadi kita sebenarnya ini kalau menurut saya sih teman-teman selama ada struknya paham, ini teman-teman bisa dengan mudah sekali memahami ya. Oke, nah kemudian ini sama dengan yang tadi ya intinya sih sama ini ada beberapa slide yang memang diulang-ulang, mohon maaf. Nah ini terkait dengan proses untuk menginputkan satu variabel ya, misalkan panjang, lebar, tinggi gitu kan ya. Kemudian kita mau menghitung volume satu objeknya berapa, kemudian kita mau tampilkan berapa sih volumenya. Kita harus tahu dulu rumus volumenya seperti apa gitu ya. Nah ini udah sama juga seperti yang tadi. Nah ini tentang pemahaman. Nggak usah lah ya, nggak usah terlalu ini. Oke, lanjut. Sekalian ya, lanjut ya. Nanti semoga nggak ini ya, nggak pusing. Nanti kalau misalkan teman-teman memang nggak fokus, bisa nanti tinggal diulang aja. Mohon maaf, ini memang slide-nya agak banyak gitu ya. Jadi saya agak percepat. Mohon maaf. Oke, berikutnya kita lanjut. Aduh, ini nggak dari slide pertama lagi sebentar. Oke, jadi untuk yang pertemuan berikutnya ini kita masuk. Ya Allah, ini slide-nya. Bukan saya yang bikin nih, Bu Meda ini yang bikin ya. Kenapa banyak banget ya? Lemes. Oke, Saya saya akan menjelaskan poin-poin intinya ya. Jadi yang penting sih teman-teman paham poin intinya. Nah, jadi untuk yang bagian ini teman-teman akan memahami terkait dengan dekomposisi. Apa sih dekomposisi? Kemarin saya sempat bahas ya, dekomposisi itu artinya apa sih? Ada yang bisa jawab? Masih ingat dekomposisi? Ayo yang nobar. Siapa? Fatir. Halo Fatir. Mana Fatir? Yang mana ya Fatir? Iya, Bu.
Dekomposisi menurut kamu apa, Fatir, kemarin? Ayo. Arti dekomposisi apa deh? Apa? Apa ya? Apa kira-kira? Ayo. Satu kata aja deh. Dekomposer artinya apa dekomposer? Ada yang Perubahan, tahu Bro. apa? Perubahan. Dekomposer apa artinya? Dekomposer apa? Dekomposer. Apa sih? Dekomposer itu kan pengurai, ya nggak sih? Jadi kalau misalkan kalian punya sampah-sampah gitu ya, terus mau diuraikan menjadi yang lebih apa biar hancur tuh, nah bisa pakai dekomposer. Nah, dekomposisi pun sebenarnya sama, tapi dia kata kerja. Kita mau menguraikan sesuatu yang mungkin awalnya besar, lalu kita uraikan menjadi hal-hal yang kecil sehingga masalah yang kita hadapi bisa selesai. Intinya itu, ya. Nah, di sini terkait dengan pemikiran komputasional yang memang harus kita miliki, gitu ya, nggak cuma prodi kita, IT saja, atau IMF atau TPL, tapi juga semuanya, gitu ya. Nah, oke, nah ini tujuannya yang ingin kita dapatkan untuk memecahkan masalah. Lalu yang kedua untuk merancang suatu sistem, gitu ya. Apalagi nanti teman-teman di Tekom itu akan membuat suatu sistem gitu ya, automation system atau mungkin robotics atau AI dan teman-temannya. Jadi teman-teman harus paham juga kekuatan dan batasan manusia dalam menciptakan atau membuat suatu sistem. Begitupun juga ketika nanti teman-teman membuat suatu mesin, keterbatasannya apa sih, kekuatannya apa sih, intinya itu. Nah, ada 2A yang penting gitu ya dari berpikir komputasional. Pertama abstraksi, lalu yang kedua automatisasi. Kalau abstraksi ini terkait dengan apa namanya berpikir komputasional yang beroperasi dalam beberapa lapisan abstraksi. Nah, ini dengan abstraksi ini nanti diharapkan dengan berpikir komputasional itu kita bisa mendefinisikan hubungan antar lapisan. Ya intinya ini eh, apa ya? Slide-nya agak aneh karena proses ininya ya proses translate-nya sih menurut saya ya belum belum maksimal. Jadi intinya itu yang pertama abstraksi di mana memang biasanya abstraksi ini berlapis-lapis dan berpikir komputasional ini bisa membantu kita untuk menghubungkan gitu kan ya antar lapisan. Lalu yang kedua automatisasi. Nah, intinya terkait dengan otomatisasi ini biasanya eh, untuk berpikir komputasional ini tujuannya supaya nanti kita bisa berpikir dalam hal mekanisasi, lapisan, abstraksi, dan hubungannya seperti apa, gitu ya. Kemudian nanti mekanisasi ini kita bisa apa namanya mekanisasi ini nanti akan dimungkinkan karena nanti ada satu notasi, ada model, kemudian nanti ada juga suatu mesin gitu ya yang memang akan membantu di mana nanti interaksi manusia dengan komputer, kemudian virtual dan bisa bentuknya fisik juga gitu ya. Kemudian nanti terakhir kita bisa memberikan apa namanya itu semua bisa membantu kita gitu ya, memberi kita kemampuan, memberikan kita keberanian intinya sih itu. Nah, kemudian ini hal yang bisa dijadikan contoh gitu ya ketika teman-teman mempelajari mengenai berpikir komputasional. Jadi intinya dengan berpikir komputasional ini kita bisa memecahkan masalah, kita bisa mereduksi, kemudian mentransformasi dan mensimulasikannya. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa memilih representasi yang tepat gitu ya atau memodelkan aspek yang sesuai dari satu masalah. Ya, kemudian berpikir komputasional ini nanti bisa menafsirkan kode sebagai data dan data sebagai kode atau tadi yang disebut dengan pseudocode ya. Dan kemudian di sini teman-teman bisa melakukan abstraksi tadi gitu ya, dekomposisi yang kemudian nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah yang besar dan kompleks. Dan yang terakhir, kita bisa menilai desain suatu sistem. Itu kan ya karena memang kita paham gitu ya dan kita bisa mulai dari sesuatu yang sederhana.
Ini kadang ada yang ini ya, mungkin ada ya. Jadi saya agak skip-skip karena memang banyak hal-hal atau kalimat yang menurut saya agak aneh gitu ya ketika dibacakan karena memang apa namanya translate dari bahasa Inggris. Kemudian yang terpenting lagi ini beberapa hal atau beberapa contoh terkait dengan fungsi dan manfaat dari berpikir komputasional lah intinya ya. Nah, kemudian ini saya skip. Nah, ini beberapa bukti pengaruh berpikir komputasional, diantaranya kita bisa apa ya, kita bisa mempelajari mengenai machine learning atau pembelajaran mesin, yang kemudian ini menjadi ini ya, menjadi awalan yang kemudian berkembang menjadi bidang keilmuan yang awalnya mungkin kita sebenarnya kalau kita pelajari mengenai machine learning itu kan semua metode statistik awal ya, gitu ya. Kemudian dia berkembang yang kemudian mengarah ke komputasional. Jadi memang yang namanya pembelajaran mesin atau machine learning dasarnya adalah matematika dan statistik gitu, ya. Nah, kemudian itu semua digunakan atau dikombinasikan atau diintegrasikan dengan metode komputasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ngelihat kayak misalkan bentuk gambar dan lain-lain, nah itu kalau dibuka dalamnya seperti apa, itu dalamnya kayak matriks gitu ya. Jadi banyak metode-metode yang kemudian memang dipelajari. Nah, apalagi yang nanti kita bisa pelajari atau kita bisa terapkan berpikir komputasional ini bisa juga di bidang ekonomi, kimia, ada komputasi komputasi kuantum. Kuantum berbicara mengenai kuantum kan pasti berhubungan dengan atom ya nggak sih? Kemudian ada juga mengenai apa namanya teori permainan gitu atau games. Kemudian ada juga mengenai ekonomi atau ekonomi. Kita bisa menggunakan nanocomputing. Jadi intinya itu. Kemudian untuk berikutnya di sini terkait dengan komputasi ini bisa kita sudah tersebar di mana-mana gitu kan ya. Yang mungkin dulunya masih berupa mimpi kayak misalkan kita bisa apa namanya, nah yang teknologi yang sekarang kita pakai mungkin dulu nggak pernah kepikiran ya nggak sih, yang kalau sekarang masih bentuk hologram, masih dalam film-film ya mungkin yang film-film yang sifatnya science fiktif yang apa namanya sebenarnya science logis gitu ya tapi belum terjadi, ternyata mungkin 10-20 tahun lagi nih bisa terjadi gitu ya. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan berpikir komputasional gitu ya. Kita berpikir sebagai seorang saintis yang mungkin hari ini masih berupa mimpi, tapi itu bisa diwujudkan, intinya seperti itu. Nah, ini terkait dengan apa yang ada dan bukan, intinya kita perlu ketika membuat suatu program lah ya, intinya kita perlu konseptualisasinya, bukan cuma programnya. Kemudian kita perlu keterampilan yang kemudian nanti apa namanya kita bisa terapkan dalam berbagai hal, terutama dalam teknis untuk membuat suatu program. Dan kita manusia, kita punya cara berpikir tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dibandingkan dengan komputer gitu ya, sebenarnya kalau kita lihat sekarang hampir semua bidang sudah mulai tergantikan dengan teknologi ya. Ya nggak sih? Kayak misalkan sekarang teller aja gitu ya, atau mungkin CS ketika kita mau buka rekening tuh semua rata-rata sudah mengalihkan tinggal di-download aja Bu di aplikasi, lalu bisa buka rekening dari manapun, kita nggak perlu lagi ketemu orang, bahkan mungkin nanti udah nggak perlu lagi ada teller, karena sudah ada mobile banking gitu kan ya, mau transfer, mau ngapain itu bisa dengan mudah sekali kita lakukan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, intinya apa yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai manusia. Nah, kita harus punya sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh komputer ketika kita memang tidak mau digantikan oleh komputer. Apa yang tidak punya kreativitas, ya kan? Komputer mah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Tapi yang bisa mendesain si komputer itu bisa oke, berarti itu siapa? Manusianya. Nah, manusianya itu yang bisa berpikir. Berpikirnya gimana? Harus inovatif, harus kreatif, gitu kan ya. Nah, komputer itu kan sebenarnya melakukan sesuatu itu terus, karena memang sudah diprogram, gitu kan ya. Dia akan melakukan sesuatu hal yang sama gitu ya, beda dengan kita manusia. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan manusia, jelas kita beda gitu ya.
Dan dengan komputer ya pasti kita akan beda gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita punya yang tidak bisa digantikan dengan komputer. Nah, kemudian ada lagi di sini terkait dengan computational thinking ada banyak hal sekali gitu ya. Ini saya nggak bacakan satu-satu karena lumayan banyak ya teman-teman ya. Jadi apa namanya dengan computational thinking ini sebenarnya kita menggabungkan berbagai apa namanya berbagai disiplin keilmuan, matematika, statistik gitu kan ya, ilmu komputer. Kemudian fisika juga ada gitu ya. Kita merekayasa sistem, ada fisika, ada mesin dan lain-lain. Nah, jadi kita sebenarnya tidak hanya membuat suatu software atau hardware gitu ya, tapi juga kita harus paham terkait dengan konsep dari komputasi yang memang kita gunakan gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang lebih penting. Kemudian yang berikutnya, ini intinya tentang pesan untuk keseluruhan ya, bahwa memang masalah ilmiah yang menantang sebenarnya dan menarik itu harus tetap kita pahami dan harus kita pecahkan, gitu kan ya. Hanya saja mungkin ada batasan mengenai kreativitas kita, kemudian rasa ingin tahu kita. Nah, kita bisa mengambil berbagai jurusan gitu kan ya sebenarnya, ilmu komputer kayak gitu ya. Kita bisa melakukan apapun. Kita juga bisa mengambil ilmu-ilmu lainnya gitu ya, yang memang sebenarnya tetap yang namanya computational thinking atau berpikir komputasional itu adalah hal yang mendasari semuanya ketika kita mau bisa sukses dalam ilmu tersebut, dalam berbagai bidang tersebut intinya itu. Oke, berikutnya. Oke, implikasi mengenai berpikir komputasional ini saya cepetin ya. Jadi ketika membuat suatu penelitian ini sudah wajib teman-teman menerapkan yang namanya berpikir komputasional. Nah, lanjut. Di sini terkait dengan ilmu biologi gitu ya, bagaimana suatu struktur DNA, urutan DNA, kemudian mengenai ilmu apa namanya ada brain science gitu ya, di mana memang kita memodelkan otak sebagai komputer. Makanya mungkin ada satu program machine learning, ada metode machine learning namanya jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network gitu ya. Jadi intinya mereka sebenarnya menduplikasi bagaimana kita berpikir, gimana otak manusia itu berpikir dengan ribuan syaraf yang terhubung dari satu ke yang lainnya, gitu ya. Jadi kemudian di bidang kimia juga sama gitu ya, di mana memang ada atom-atom yang begitu banyak, begitu yang kemudian kita bisa eksplorasi fenomenanya, kemudian nanti dari sana kita bisa membuat suatu algoritma atau permodelan. Jadi ketika teman-teman nanti mungkin ada di tahapan yang paling ujung gitu ya, di tahapan yang paling ujung ketika menempuh satu level pendidikan, yang memang dicari ini adalah memang satu model ilmiah gitu ya, di mana memang disitulah keterbaruan, disitulah novelty-nya gitu. Jadi berpikir komputasional adalah dasar dari semuanya, gitu ya. Kemudian di bidang lainnya pun sama, gitu ya, terkait dengan bumi atau geologi. Bagaimana nanti ilmuwan geologi ini memodelkan satu bumi, atmosfer dan lain-lain yang kemudian ini dimanfaatkan buat apa sih? Macam-macam. Kita bisa tahu gerhana bulan, kapan, dari mana, gitu kan ya. Kita bisa tahu kapan misalkan terjadi hujan, lebat dan lain-lain itu dari mana. Nah, itu ya. Jadi itu dari sana berpikir komputasional dasarnya. Astronomi begitu, teknik pun sama seperti itu kira-kira ya. Aduh, oke, aduh, memang. Jadi yang lain-lainnya sama, kedokteran begitu juga, kemudian hukum gitu ya. Bagaimana di sini ada proses investigasi begitu ya. Teman saya dulu ada apa namanya orang Ilkom, dia apa namanya meneliti atau memodelkan terkait dengan DNA dari para penjahat gitu ya, penjahat apa ya namanya, saya lupa istilahnya. Jadi nanti dari sana bisa kelihatan tuh keterkaitan dari satu orang sampai dengan yang lainnya. Jadi intinya polisi itu punya banyak sekali data-data gitu ya, sampai masuk ke DNA manusia manusia yang ada di sini di Indonesia lah ya maksudnya. Nah sampai ke dunia hiburan ternyata ya, jadi banyak macamnya itu intinya.
Nah, ini terkait dengan implikasi di dunia pendidikan seperti apa sih? Banyak juga gitu ya. Jadi eh, di sini, aduh maaf ini saya sendiri sebenarnya mungkin lihat slide-nya, aduh ini ya memusingkan. Tapi ya udahlah ya, karena memang saya belum bisa mengedit ini dari koordinator. Aduh, oke. Jadi di sini terkait dengan berpikir komputasional untuk yang pendidikan. Berguna untuk apa? Pertama untuk pengembangan kurikulum. Nah, teman-teman di sini kan misalkan kuliah gitu ya, semua sudah diatur. Kurikulum semester 1 apa, 2 dan seterusnya gitu ya. Ada metodenya, ada jenis kurikulumnya K12, 2021, MBKM dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu semua sudah dirumuskan sedemikian rupa gitu ya. Nah, gimana caranya ya sama sebenarnya dari inputannya seperti apa, lalu prosesnya seperti apa, lalu outputnya seperti apa. Itu kan cara berpikir suatu komputer gitu ya. Sesuatu dinamakan komputer ketika ada input, proses, output. Intinya begitu. Begitupun ketika tadi kita ingin mencetak sesuatu, selalu ada inputannya. Inputannya bahan ajar, lalu nanti diproses, lalu outputnya misalkan lulusan. Outputnya harus seperti apa, lulusannya harus seperti apa. Misalkan teman-teman Tekkom ini harus seperti apa lulusannya. Nah, itu sama. Jadi itu adalah sebenarnya satu implementasi dari berpikir komputasional di bidang pendidikan gitu ya. Ini juga sama. Intinya dari kesemua itu ke semua slide ini itu. Nah, sebentar. Oke, nah ini yang berikutnya di sini terkait dengan ini ada beberapa games ya. Menurut saya cuman mungkin agak kalau kita pecahkan satu-satu lumayan lama gitu ya. Nah, ini intinya adalah kita ingin memindahkan ini yang bulatan ini atau menara ke pasak yang lainnya. Kita hanya memindahkan satu disk pada satu waktu dan tidak pernah yang lebih besar, tidak pernah yang lebih besar ke yang lebih kecil. Nah, intinya ya, ini nanti teman-teman bisa coba gimana caranya. Intinya memindahkan keseluruhan ini ke pasak-pasak yang lain, ke tiang yang lain gitu ya, di mana syaratnya hanya memindahkan satu disk saja ke satu waktu dan tidak ada yang memindahkan dari yang besar ke yang kecil. Nah, itu intinya. Nah, itu intinya adalah satu berpikir rekursi ya, memecahkan satu masalah gitu ya dengan syarat-syarat tertentu. Nanti teman-teman bisa pikir gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tumpukan pohon tapi kebalik gitu ya. Tumpukan pohon antrian yang ini merepresentasikan suatu array gitu ya dan pointer. Mungkin teman-teman juga sudah mendengar istilah array dan pointer gitu ya. Salah satu mekanisme dalam suatu pemrograman komputer dasar. Kemudian untuk dekomposisi mungkin teman-teman juga pernah main apa ini? Sebelah kiri namanya apa? Lego. Puzzle. Puzzle. Betul. Makanya kalau misalkan apa anak-anak yang SD tuh robotik ya pasti belajarnya begini, menyusun puzzle sama menyusun Lego gitu ya. Dan itu jumlahnya nggak cuma 10 20 ribuan gitu. Jadi saya ingat banget dulu teman saya tuh katanya pinter banget gitu ya ketika mungkin pinternya itu karena menurut saya tadi itu ya dia terbiasa untuk menerapkan bagaimana berpikir yang logis gitu ya. Jadi jago banget namanya matematika, fisika. Ternyata waktu kecil dia terbiasa untuk menyusun ribuan puzzle. Kebayang nggak ya ribuan puzzle ya? Dan itu tersusun gitu ya. Jadi mau menstimulus kita bisa berpikir komputasional dengan baik begitu ya. Gimana caranya ya ini dari hal-hal seperti ini gitu ya, robotics dan teman-teman pasti dikasihnya hal yang seperti ini untuk dasar anak-anak SD itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ketika kita mungkin teman-teman pernah menggunakan apa namanya metode sorting pencarian pada mesin gitu ya, Google atau apa namanya yang mana kita biasanya bisa mencari satu teks, kalimat dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini juga ada terkait dengan proses traveling seseorang lah ya intinya. Di mana memang, halo, kedengaran suara saya maaf. Dengar Ibu.
Kayaknya ada yang hilang. Oke, nah jadi bagaimana mencari rute gitu dari satu tempat ke tempat lain lah ya intinya. Sama seperti mungkin bagaimana satu Google Maps bisa bekerja dengan baik. Cuman kadang ya tadi itu ya mungkin tidak semua data sudah tersimpan, gitu ya, sehingga kita nggak tahu gitu ya. Kadang nyasar kemana nggak tahu, jalannya nggak ada gitu ya misal. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga ada beberapa hal yang teman-teman nanti bisa selesaikan gitu ya. Misalkan di sini terkait dengan bagaimana kita mau atau mau bisa memasangkan ubin gitu ya dengan yang jenis 1, 2, 3 gitu ya. Di mana nanti apa namanya kita bisa memasangkan ubinnya tersebut di bidang ini. Nah, itu kan butuh apa namanya butuh strategi tertentu gitu ya. Nah, ini terkait dengan computational thinking itu yang bisa kita terapkan. Nah, ini terkait dengan data sebagai kode dan sebaliknya kode sebagai data gitu ya. Misalkan ketika mau ngirim bentuknya dulu mah bentuknya begini ya. Misalkan email masih yang apa milis dan teman-temannya gitu ya. Nah, kita bisa biasanya kan kita memang ketika mengirim satu email, email tersebut akan diubah dulu ya. Nah, istilahnya apa? Biasanya pesan di email itu namanya diapakan? Dienkripsi ya nggak sih? Jadi satu kode tertentu, lalu nanti kode itu akan dikembalikan lagi gitu ya ke bentuk teks. Kita dapatnya seperti awal gitu. Nah, enkripsi itu yang mungkin nanti kita penting untuk kita begitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Intinya sih terkait dengan persamaan matematik begitu ya. Bagaimana proses rekursi gitu ya dari satu kembali lagi ke persamaan. Jadi rekursi ini eh, sangat erat kaitannya dengan satu persamaan matematik begitu ya, yang kemudian ini diterapkan dalam satu komputer sains atau ilmu komputer gitu ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan menghindari bug. Jadi untuk menghindari satu bug biasanya nanti teman-teman bisa lihat di sini eh, biasanya memang ada apa ya, ada metode-metode gitu ya yang ketika memang kita membuat satu program itu terkadang ya tadi itu ya nggak selalu langsung sempurna ya nggak sih? Ya nggak sih? Pernah nggak sih bikin program ternyata kadang di sistem yang sedang dibuat IPB pun ada bug gitu ya, ada error gitu. Jadi ketika memang satu programmer membuat satu sistem yang kadang nggak bisa langsung sempurna gitu, pasti ada perbaikan-perbaikan. Makanya ketika membuat satu aplikasi berbasis Android gitu yang kita bisa download di Google Play Store itu pasti ada versi-versinya. Ya, WhatsApp aja ada update-update-nya. Apalagi harus diperbaiki. Kalau dulu saya ingat banget misalkan saya mau mesen Grab gitu ya, makanan gitu ya, Grab food tuh nggak bisa nelpon, sekarang sudah bisa gitu. Jadi seperti itu. Ada banyak hal lain yang tadi itu nggak semuanya langsung sukses. Termasuk Intel Pentium yang ada errornya gitu ya. Kemudian ada apa nih peluncuran apa nih satelit ke luar angkasa ada gagalnya gitu ya dan lain-lainnya. Jadi seperti itu selalu ada error atau bug. Nah, ini proses penyimpanan cache gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menyimpan barang kan biasanya kita nyimpannya di kamar sudah ditata tuh atau bisa di locker gitu ya atau bisa di tas. Nah, proses penyimpanan ini juga sangat penting begitu ya untuk kita. Begitupun untuk komputer gitu ya. Kadang dia ada yang namanya cache memory karena apa? Karena memang dengan adanya itu, meskipun memorinya kecil, nah itu bisa sangat membantu untuk bisa mempercepat kinerja suatu komputer. Intinya itu ya. Lalu ada metode pipelining. Pipelining di sini misalkan ada apa namanya hal yang intinya kita bisa lakukan secara paralel gitu ya. Ada jalur-jalur yang kita harus lakukan misalkan selama 6 jam ini kita bisa membuat atau bisa melakukan proses loading sebanyak 4 gitu ya. Nah ini pipelining. Kemudian ada juga terkait dengan filsuf. Jadi intinya di sini contohnya atau mungkin studi kasusnya ada 5 filsuf. Dia duduk di sini ada 5 lah ya, ada 5 bangku. Nah biasanya nanti masing-masing si filsuf ini kerjanya kan mikir ya, filosofi hidup gitu ya. Nah nanti di tengah-tengah ini ada semangkuk besar spaghetti. Nah
biasanya nanti ada seorang filsuf nih, dia butuh 2 garpu untuk makan seporsi spaghetti biasanya. Nah, ini nanti apa namanya? Bagaimana sih intinya nanti si filsuf-filsuf ini apa namanya bisa membuat atau bisa menghasilkan satu pemikiran tertentu begitu ya, dimana memang di sini masing-masing punya karakter dan cara berpikirnya masing-masing. Nah, kemudian terkait dengan distributed computing gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin banyak apa namanya teknologi komputer itu terkait dengan komputer terdistribusi, di mana memang perkembangannya ini menuju ke ini ya HPC gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat di mana satu komputer ini bisa terhubung ke berbagai hal gitu ya, dari mulai misalkan terhubung ke mana namanya ke salah satu alat gitu ya, entah itu bisa berupa CCTV atau yang lainnya begitu ya. Yang intinya semuanya ini satu sistem ini dia bisa terkoneksi dengan berbagai sistem lainnya. Nah, ini terkait dengan computer science biasanya akan berpikir bagaimana sesuatu itu bisa dihitung, bagaimana mendefinisikan satu kecerdasan, kompleksitas satu sistem, dan yang lainnya. Nah, ini terkait dengan komputasi. Komputasi itu seperti apa sih? Batasannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian apa namanya komputer itu sebenarnya seperti apa gitu ya? Kombinasi manusia dengan mesin kah atau hal-hal lainnya. Kemudian terkait dengan kecerdasan atau intelijen, nah biasanya memang apa namanya manusia dan mesin ini biasanya merupakan atau komputer itu merupakan representasi antara manusia dan mesin gitu ya. Jadi komputer itu sebenarnya berusaha untuk mereplikasi bagaimana manusia bisa berpikir gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada kompleksitas suatu sistem gitu ya, di mana di sini misalkan ada satu sistem tertentu gitu ya, yang mungkin bisa di apa namanya didesain sedemikian rupa sehingga dia mudah dipahami, mudah dimodifikasi gitu ya. Kemudian kayak misalkan di sebelah kanan ini ya. Oke. Oh, nah, jadi ini untuk yang sistem yang cukup kompleks begitu ya. Intinya di sini ada satu sistem yang kemudian kita bisa lihat ada beberapa hal yang awalnya di sini paling bawah ini yang sistem yang sangat ini ya, yang sangat sederhana. Kita menyebutnya dengan apa namanya satu sistem atau satu ini ya apa namanya yang yang paling yang paling rendah kalau kita lihat atau kita buat tingkatannya gitu ya. Jadi kalau misalkan atom ya ini adalah yang kecil-kecilnya banget gitu ya penyusunnya ya. Kemudian kemudian menuju ke hal yang lebih besar lalu ini jadilah satu sistem yang kompleks gitu ya. Jadi ini kalau sistem yang kompleks dipecahkan ya jadinya seperti ini. Ini adalah sistem yang paling rendah atau yang paling kecil. Ya, mudahnya mungkin ketika mungkin kita belajar mengenai tata surya dan mengenai alam semesta gitu ya. Satu alam semesta yang kemudian diuraikan sampai dengan satu atom bahkan yang di bawahnya. Gitu ya. Artinya seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya ini saya coba ini ya, percepat. Nah, ini terkait dengan dekomposisi tadi ya, bahwa kita ingin memecahkan satu masalah. Jadi bagian-bagian yang lebih kecil gitu ya. Lalu kita menguraikan masalah-masalah tersebut menjadi hal eh, apa namanya? Kita bisa menguraikan sehingga nanti bisa memecahkan satu masalah. Intinya seperti itu. Nah, ini adalah satu contoh diagram yang berlabel dari tanaman bunga ya. Misalkan ini bagian apa sih gitu ya. Bunga terdiri dari beberapa bagian, di mana nanti bagian-bagian ini punya manfaat-manfaatnya tentunya. Gitu ya. Dari satu bunga kita bisa uraikan. Oh, ini ada apa namanya putiknya misalkan gitu ya. Oh, ini ada daunnya, ini ada batangnya, ada hal-hal lainnya gitu ya. Kemudian untuk dekomposisi ini penting. Kenapa? Karena memang dengan dekomposisi ini misalkan kita apa namanya punya satu handphone gitu ya. Nah, handphone ini kan sebenarnya part-partnya banyak gitu ya. Dan biasanya memang perusahaan-perusahaan yang membuat si handphone ini
bisa membuat daftar gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan? Bagaimana nanti dia bisa membuat satu handphone tersebut di pabriknya mereka gitu ya. Sampai nanti mungkin dari layarnya, kemudian baterainya, kemudian casingnya gitu ya. Setelah itu semua terkumpul ya kita gabungkan menjadi satu. Nah, pentingnya itu salah satu contohnya dalam satu dekomposisi. Nah, ini part-partnya gitu ya, macam-macam kan ya. Jadi ini masih kepisah nih, ada baterainya, kemudian ada casingnya, kemudian ada ini ada mainboardnya, gitu kan ya. Kemudian nanti ada apa namanya LCD displaynya gitu ya, banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian setelah ini semua oke, ada lengkap, baru bisa disusun. Nah, oke. Aduh. Nah, yang berikutnya di sini ini lumayan banyak gitu ya terkait dengan bagaimana seorang programmer menggunakan prinsip dekomposisi. Jadi ini banyak sekali lumayan ya. Yang tahapan pertama memang intinya adalah ketika kita memecahkan satu program komputer, nah ini nanti kita perlu membuat pilihan tentang apa yang nanti kita harus lakukan, urutannya seperti apa. Gitu ya, yang pasti kita harus bisa memecahkan masalah yang besar menjadi yang lebih kecil. Nah, ini adalah pendekatan dekomposisi yang artinya kita sedang menguraikan masalah yang besar menjadi masalah yang kecil, di mana ini semua kita bisa, itu semua kita bisa buat menjadi kode program, gitu ya, kode program yang kita pelajari. Ini apa ini? Makin rame aja itu yang nobar ya. Oh iya, nanti kalau udah kelamaan bilang aja ya, kalau udah bosan nanti dilanjut lagi gitu ya. Ini udah share ya, teman-teman ya. Gak apa-apa lah ya. Oke, mungkin ini sampai sini dulu, nanti dilanjut khawatir bosan ya. Saya lanjut dulu untuk yang elektronika, teman-teman ya. Mungkin saya butuh beberapa pertemuan, nggak apa-apa ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Permisi Bu, saya Bu. Iya, iya, siapa nih? Dava. Yang mana ya Ya, gimana Dava? terkait ujian besok yang kuliah yang teori itu apakah tetap sama kayak yang praktikum atau gimana Bu? Yang bagian Ini, berpikir komputasional maupun yang elektronika. Adakah gambarannya gitu nggak? oke, ya, jadi untuk materinya kurang lebih sebenarnya sama untuk topiknya, gitu ya. Cuma untuk teori memang lebih banyak. Kalau yang berpikom ya, kalau yang berpikom nanti saya share materi-materinya. Jadi teman-teman nanti akan bisa cek itu semua. Tapi sampai saat ini belum ya berarti ya, belum ada materi tentang berpikom ya. Halo, halo, Dava. Nanti saya share untuk materi-materinya dulu. Kemudian nanti teman-teman bisa download untuk bersama. Oke ya, nanti bisa sambil dipelajari. Tapi nanti saya jelaskan semuanya sih. Nanti ini saya jelasin dulu semuanya. Tapi intinya kalau yang berpikom, halo Dava, ini putus-putus ya? Saya yang putus-putus bukan? Nggak jelas ya. Dava, Dava. Iya. Kelasnya Hmm. cuma 2 ya, belum sampai 5. Ah, Ya, gimana? ya. Ya Bu. Iya. Apa gimana gimana Dava? Hilang ya? Wah, hilang. Guru. Bu, Dava Bu. Udah, Bu. Ya, Dava. Jadi gini, ini kan kita sedang mencicil nih. Kita sedang mencicil. Nanti saya sedang menjelaskan. Mungkin di pekan depan nanti saya perlu beberapa Lanjut. pertemuan sebelum hari Jumat. Nah, untuk teorinya, apakah sama persis? Enggak. Apalagi tentang berpikom. Berpikom itu kalau praktek kan Excel gitu kan ya, Scratch ya nggak? Iya, iya. Nah, Iya, Bu. teorinya itu nggak tentang itu, tapi tadi terkait dengan konsep berpikomnya seperti apa, algoritmanya seperti apa, contoh-contoh mungkin kode seperti apa yang betul. Kemudian ini tadi yang saya jelaskan mengenai dekomposisi seperti apa konsepnya. Kemudian untuk yang berikutnya masih ada nih terkait dengan sebentar. Nah, terkait dengan variabel dan pemilihan. Nanti satu lagi
saya jelasin satu pertemuan lagi. Jadi kita sedang on the way satu pertemuan. Ini sebenarnya sebanyak ini untuk dua dua pertemuan. Jadi ini saya jelasin semuanya. Jadi nanti terakhir di hari Jumat kalau yang elektronika saya pakai untuk mereview aja. Cuma nanti untuk berpikom memang harus ada satu sesi terkait dengan kuis gitu. Kuis teori. Nah, kuis teori ini materinya apa? Kalau yang berpikom tadi ya, konsep berpikom. Nanti implementasinya, dekomposisi seperti apa. Lalu yang terakhir terkait dengan variabel dan pemilihan. Ya. Nah, variabel-variabel intinya sih terkait dengan, nah ini cuman memang bahasa Inggris ya. Jadi ini intinya terkait dengan dasar dasprok sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau saya sih, teman-teman kalau udah paham mengenai dasprok, ini nggak susah kok gitu. Cuman tinggal mereview aja gitu ya. Gitu ya. Jadi, jadi beda, Dava, kalau berpikom. Oke? Nah, sekarang, jadi nanti mungkin saya kasih tahu lagi beberapa pertemuan kalau sudah selesai sebelum hari Jumat depan ya. Jadi mohon izin mungkin saya gabung-gabung beberapa pertemuan dan materinya memang agak beda. Nah, kalau yang elektronika, teman-teman, kalau yang elektronika sebenarnya mirip, cuman terkait dengan teorinya atau perhitungannya. Nah, kalau yang elektronika kan teman-teman di lab belajar pakai hukum Ohm, ya nggak sih? Kirchhoff, ya nggak? Nah, teorinya juga itu juga. Kalau elektronika, mirip-mirip. Ya, gimana? Dava? Jadi itu ya. Gimana Dava? Ini saya baru mau jelasin elektronika nih. Tapi satu dulu aja ya, nggak apa-apa ya. Iya, Bu. Pokoknya Paham. sampai beres. Tapi gampang kok teman-teman. Wow, nggak susah kok. Kalau susah juga ya nggak apa. Yang penting apa namanya teman-teman paham aja dulu konsepnya. Udah ya. Jadi itu kemudian untuk yang elektronika ini setiap slide-nya nggak banyak kok 10 sampai 15 slide doang tiap pertemuan. Nah, nanti mungkin ada beberapa soal yang saya PR-kan gitu ya. Kayak misalkan ini saya PR-kan. Nanti kalian apa namanya kerjakan gitu ya supaya nanti latihan gitu. Jadi kuliah saya jelaskan dulu teorinya, kemudian nanti teman-teman bisa explore. Tapi kalau yang elektronika mirip-mirip kok gitu ya, terkait dengan terkait dengan apa namanya hukum Ohm, kemudian nanti yang berikutnya mengenai teorema rangkaian gitu ya. Nah ini ya terkait dengan teorema rangkaian itu yang Thevenin sama Norton ya. Kalau hukum Ohm itu yang tegangan sama dengan apa? Arus kali hambatan gitu kan ya. Ini dasar fisika dulu. Kemudian nanti ada sumber AC, RC, teori dioda, sama rangkaian dioda. Ini slide-nya nggak jauh-jauh kok dari 10 sampai 15. Ya, nanti tolong dicatat ya. Jadi ini saya memang butuh beberapa pertemuan untuk menjelaskan ini, tapi izin online dulu karena kemarin memang cukup full. Jadi di jam-jam tertentu saya memang nggak bisa off gitu ya. Oke, kita lanjut dulu untuk yang elektronika ya. Nanti kalau misalkan kalian nggak bisa fokus, nanti silakan nanti saya share juga recordnya ya. Nanti saya share recordnya, lalu nanti kalian bisa pelajari. Oke, nah ini yang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Ini kan sebenarnya sudah pernah dipelajari ya waktu SMA, iya nggak sih? Sudah pernah belum, teman-teman? Ingat hukum Ohm dan Kirchhoff? Apa coba? Ada yang masih ingat hukum Ohm? Coba, Acung. Ya, hukum Ohm. Tentang apa sih hukum Ohm? Tentang tegangan itu bukan, Bu? Ya, tegangan apa? Tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Betul. Oke, terus apa lagi? Kalau dibahasakan apa sih hukum hukum Ohm itu? Besar hambatan itu konstan, ya. Jadi kalau hukum hukum Ohm itu sebenarnya simpelnya gitu ya. Jadi kenapa sih bisa ada hukum Ohm? Jadi ceritanya fisikawan yang namanya Ohm itu membuat satu prak bukan kalau kita mah bukan praktikum ya, percobaan. Jadi dia buat rangkaian nih. Dari rangkaian itu dia menghubungkan satu konduktor gitu ya dengan kabel listrik lalu diberikan tegangan. Terus dia ngukur pakai multimeter lah. Dulu mah namanya bukan multimeter, ampermeter lah. Udah gitu apa namanya?
voltmeter gitu ya, dan bentuknya belum digital, masih jarum. Nah, dia cek tuh, dikasih tegangan, misalkan 2 volt, berapa sih arus yang mengalir, diukur. Nah, kemudian dia plotkan dalam satu bentuk apa nih? Grafik. Halo, halo, halo. Kedengeran suara saya, halo? Terdengar Ibu. Aman, Bu, Terdengar aman. Asalnya itu. Nah, kemudian dinaikkan lagi sama dia. Tegangannya jadi 4 volt. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata arusnya juga makin meningkat. Sehingga dia menyimpulkan bahwa semakin besar tegangan satu rangkaian, ternyata arusnya pun semakin besar nih. Om itu menyimpulkan seperti itu. Sampai akhirnya di sini dia membuat garis lurus gitu ya, persamaan linier. Wah, ternyata dapet nih gitu ya. Besaran yang namanya garis merah ini nih. Nah, awalnya dulu asal mulanya baru begini. Bahwa semakin besar arus, maka semakin besar beda potensial. Beda potensial itu maksudnya tegangan sama aja gitu ya. Nah, masih seperti ini. Nah, ini apa gitu kan ya? Ini apa sih ya gitu ya? Nah, ternyata inilah yang disebut dengan hambatan. Oh, itu inilah hambatan gitu ya. Jadi kenapa sih? Apa yang bisa membuat arus ini tetap stabil digedein? Arusnya tegangan besar, lalu arusnya besar. Oh, ternyata ada satu besaran tambahan, namanya adalah hambatan. Kita sebut dengan resistansi. Yang satuannya adalah ohm. Maka didapatkanlah satu persamaan. Awalnya tuh persamaannya adalah R sama dengan perubahan tegangan dibagi dengan arus. Ini tinggal bolak-balik, maka kita dapatkan tegangan sama dengan arus dikali hambatan. Jadi sebenarnya asal mulanya dari situ. Gitu ya. Jadi nggak langsung tiba-tiba muncul rumus tegangan sama dengan arus dikali dulu. Paham ya? Nah, inilah asal mula munculnya hukum Ohm, atau asal mula kenapa ada yang namanya hambatan listrik atau R, yang memiliki satuannya apa? R itu satuannya Ampere. Ohm. Om. Dari mana dapat Ohm? Satuannya, jadi kalau misalkan kalian mengerjakan soal, Bu, kok nggak ada ya satuan R yang Ohm? Nah, berarti cari yang setara. Jadi ternyata Ohm itu setara dengan volt per ampere. Atau kita biasanya menulisnya dengan V per A. Nah, itu sama, setara. Gitu. Jadi sah aja ketika saya menuliskan R itu adalah 5 volt per ampere, yang artinya adalah 5 ohm, sama aja. Ya. Kemudian yang berikutnya, nah di sini ini namanya George Simon Ohm yang pertama kali membuat percobaan seperti ini. Nah, ternyata dia bisa menemukan, akhirnya menyimpulkan bahwa ternyata ada yang namanya logam yang komponen logam itu pasti R-nya konstan, set lurus. Nah, tapi ternyata ada loh yang nilainya nggak lurus, gitu ya. Ada yang bengkok gitu, ada yang bengkok, ada yang bentuknya kayak tapal kuda, kayak apa namanya, kayak lutut, keni, keni apa ya keni itu ya. Nah, ternyata yang non linier, yang R-nya non linier, itu biasanya kita sebut dengan bahan semikonduktor. Tapi kalau bahan semikonduktor biasanya ini begini, begini naik ke atas, lalu bawahnya set turun ke bawah. Oh, nah itulah ya, itu ya teman-teman ya. Itu yang harus dipahami. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hambatan jenis atau kita menyebutnya dengan resistivitas. Rumusnya adalah hambatan jenis R adalah R sama dengan rho atau hambatan jenis dikalikan dengan apa ini? Panjang dari satu penampang, biasanya dia berupa kabel, dibagi dengan luas penampangnya. Kabel itu luas penampangnya apa? Bentuknya lingkaran biasanya. Ya. Nah, ini tinggal dikalikan. Nah, ini penting juga. Ini namanya hambatan jenis. Nah, jadi biasanya memang eh, ketika ada yang namanya arus listrik, berarti di sana ada elektron yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain dalam satu
penampang yang biasa disebut dengan kabel listrik. Nah, biasanya elektron itu mengalir dalam satu bahan konduktor. Kalau isolator dia nggak bisa. Kalau semikonduktor kadang bisa, kadang enggak. Gitu ya. Nah, di dalam konduktor itu pasti ada hambatan, ya nggak sih? Kayak kita jalan nih. Pasti kan kita kalau misalkan nggak ada apa namanya jalan yang mulus banget juga kita kepleset kan ya. Tapi intinya sama seperti kita namanya elektron jalan melalui satu jalur itu pasti ada hambatannya. Apa sih hambatannya ya macam-macam gitu ya. Nah, intinya nanti di dalamnya kayak kita mungkin jalan ramean, ya makin banyak orangnya ya makin lambat ya nggak sih? Makin banyak elektronnya ya makin banyak besar juga hambatannya gitu. Karena di sana terjadi tumbukan antar elektron, antar atom gitu ya. Nah, jadi ini bacanya gimana sih Bu? Nah, jadi intinya hambatan ini sebanding dengan panjang L berbanding terbalik dengan A gitu. R yang di atas penyebut akan sebanding dengan penyebut dan akan berbanding terbalik dengan sebanding dengan pembilang berbanding terbalik dengan penyebut. Nah, itu ya, seperti itu. Kemudian, satuannya apa sih? Rho meter. Korometer. Ohm meter itu satuan dari hambatan jenis. Jadi teman-teman, ini ya apa namanya beda ya antara hambatan jenis dengan hambatan aja. Ini contoh dari hambatan jenis dari satu material, dari satu material, dari material-material. Ya. Nah, kemudian dari hambatan jenis ini, teman-teman, apa namanya, bisa lihat bahwa memang konduktor ini memiliki hambatan jenis yang rendah. Jadi ketika dia penghantar listrik yang bagus, pasti hambatan jenisnya rendah. Makanya elektron bisa mengalir dengan baik. Sebaliknya, kalau dia isolator, hambatan jenisnya pasti tinggi, sehingga memang si isolator itu sulit untuk menghantarkan arus. Paham ya? Nah, ini adalah persamaan dari hambatan jenis dari satu bahan ketika ada suhu. Ya, makanya ada yang disebut dengan alfa, bacanya alfa, kita sebut dengan koefisien suhu dari resistivitas atau resistivitas koefisien tertentu atau kita sebutnya P itu pasti suhu dengan persamaan seperti ini. Nah, kalau misalkan R, nah ini ada R0. Rho 0 itu berarti ya hambatan awal. Kenapa Bu ada hambatan jenis akhir? Karena ketika ada perubahan suhu, biasanya memang akan terjadi perubahan hambatan gitu ya. Jadi ini suhu akhir, ini suhu awal. Ini koefisien dari suhunya. Tergantung, makin besar suhu, biasanya koefisiennya akan makin besar. Gitu ya. Kemudian ini resistivitas atau hambatan jenis awal. Jadi kita ditanya, berapa sih hambatan jenis akhir dari logam tertentu gitu ya. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi gitu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri soal-soalnya. Kemudian yang penting lagi terkait dengan arus ini adalah hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff itu sangat terkenal dari zaman SMP, mungkinnya sudah dipelajari mengenai arus dan tegangan. Sini kita bisa lihat arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi kalian cukup perhatikan tanda panahnya. Yang masuk ke titik, ini titik akan sama dengan yang keluar. Yang masuk yang mana? IA dan IB. Makanya IA ditambah IB. Itu kan ya, yang keluar yang mana? IC dan ID. Maka IC dan ID satu ruas. Nah, gitu. Jadi yang masuk ada di ruas yang sama, yang keluar di ruas yang sama. Karena arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. Intinya itu. Nah, gampang ya. Jadi kalau misalkan ada, banyak banget nih. Ini mah contohnya cuma 4, Bu. Kalau misalkan banyak gimana? Nah, kalian tinggal cek aja. Yang masuk dijadikan satu ruas, yang keluar dijadikan satu ruas. Udah, dapetin itu. Gitu ya. Kemudian, nah ini contohnya. Nanti ini dijadikan, ini ya teman-teman ya, dijadikan tugas ya, di screenshot boleh? Boleh ya. Nah, nanti tentukan besar dan arah arus dari I. Nah, penting banget ya Bu. Enggak, cukup nanti teman-teman ikuti aja tanda panahnya kemana. Gitu ya.
Jadi kalian harus tahu dulu, oh ini keluar. Kemudian ini 2 masuk, 2A masuk, 3A masuk, masuk ke sini kan. Kalau dari sini ke sini, ini pasti ke sini dong, nggak mungkin keluar. Nah, dari sini nanti kira-kira kemana gitu kan. Tambahin aja di sini. Ada yang ke atas, gitu kan ya. Dari sini dia pasti ke atas. Karena dari sini, ke kiri gitu ya. Nah, pertanyaannya yang ini kemana? Nah, keluar apa masuk? Caranya gimana, Bu? Nah, berarti kalian harus buat dulu persamaan. Kira-kira supaya yang kiri dan kanan besarnya sama, ini yang I itu harus ada di ruas kiri apa di ruas kanan. Intinya itu aja. Paham ya? Paham nggak? Teman-teman paham nggak yang saya sampaikan? Halo? Halo, halo, halo. Insya Allah paham, Boleh. Ibu. Di- Maaf ya. Oke, yang aturan kedua. Paham. Nah, oke. Kalau paham, paham Bu. Boleh di chat juga boleh. Kemudian yang aturan Kirchhoff yang kedua, yang pertama gampang. Yang kedua, di sini intinya adalah kita menggunakan loop. Ini juga udah pernah sebenarnya zaman SMA. Bu, loopnya searah jarum jam atau berkebalikan. Kalau saya biasanya terserah aja gitu. Yang pasti misalkan ini searah jarum jam. Ini perlu teman-teman cek ya. Nah, misalkan di sini teman-teman punya rangkaian. Ini rangkaian misalkan ini searah jarum jam. Kita tentuin dulu nih loopnya mau searah jarum jam atau berlawanan. Nah, hukum Kirchhoff intinya untuk yang kedua ini ya, tegangan antar titik, tegangan di AB, VAB, ini berarti tegangan di sini. Nah, sama total tegangan di VAB, kemudian VBC, kemudian VCD sampai dengan VAD, VDA itu sama dengan 0. Jadi sigma tegangan keseluruhan itu harus sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Nah, kalau saya, misalkan saya tentuin dulu nih loopnya. Kemudian, saya punya aturan ya. Nanti teman-teman catat aja ya. Maaf, ini saya nggak bisa coret-coret layar soalnya. Jadi, perubahan potensial yang ada dalam satu rangkaian ini harus sama dengan 0. Semuanya, totalnya. Nah, kita lihat dulu. VAB. VAB, Bu, kenapa negatif, Bu? Kalau saya lihat ini loopnya ke arah kanan. Yang pertama kali ditemuin adalah sumbu negatif. Berarti dia negatif E. Kalau yang ditemui duluan positif sama si panah, ini lihat, panah kan ke arah sini. Set. Nah, ketemu negatif dulu dong, yang pendek ya. Makanya negatif. Kalau ketemu positif dulu biasanya jadinya positif. Lalu VBC, cek VBC. BC, maaf, salah banget ya maksudnya. BC. Nah, tegangan sama dengan arus kali hambatan. Nah, VBC itu mengalir arus 1I1 sama R1. Bu, ini kenapa positif? Karena loopnya searah dengan arah arus. Itu ya. Kemudian VCD, Bu, ini kenapa negatif? Nah, kalian lihat, ini loopnya ke sini. Arus dari loop ke bawah. Tapi arus listrik VCD itu ke atas. Dia berlawanan, ya nggak sih? Makanya negatif. Kalau yang VDA, ini kalau loop muter set ke sini, ke bawah, ke kiri. Lihat nggak? Dia searah apa? Berlawanan dengan I3. Halo? Arah. Nah, karena dia searah, maka positif. Gitu. Nah, terus Bu, gimana nih kelanjutannya? Nah, berarti tinggal dimasuk-masukin aja. I1 berapa, R1 berapa, I2 berapa, R2 berapa, I3 berapa, R3 berapa. Biasanya yang disuruh ditanya jika ada E-nya. E-nya berapa? Gitu. Bisa itu. Berapa sih tegangan PAB atau yang lainnya? Nah, yang harus ditentukan atau yang harus dipahami adalah ini aja. Gitu ya. Paham ya? Oke ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini di screenshot lagi, nanti teman-teman kerjain. Di R1, R2, kalau saya seperti ini, biasanya saya bikin loopnya gini.
Di sini saya ke kanan. Di sini saya ke kiri gitu. Jadi ada 2 loop. Itu ya clue-nya ya. Nah, nah, nanti teman-teman silakan tentukan besar arus di masing-masing di I1 berapa, kemudian di I2 berapa, I3 berapa. Jadi ada 2 loop aja ini kalian bikin. Oke, gimana? Paham nggak? Kebayang nggak? Bayang ya? Bayang ya? Bayang nggak ya? Kita sampai jam 4 aja ya, nggak apa-apa ya? Aku ini khawatir belum sholat asar. Oke, sampai sini paham? Sampai sini paham? Halo? Halo? Halo guys. Pusing. Paham, Paham Bu. ya? Gini, pusing nggak? Oke. Kamu, oke. Jadi intinya seperti itu. Ini yang dasar sekali lah. Oke, jadi teman-teman bikin 2 loop, kanan dan kiri, lalu nanti uraikan dulu seperti ini. Nanti teman-teman bisa gabungkan 2 baris. Ini mah banyak kok soal-soal yang di Google. Kalian tinggal searching di Google aja. Ya, nanti kalian tinggal bariskan dua persamaan. Nah, 2 persamaan itu kan kalian bisa diolah secara matematik menggunakan apa namanya? Apa coba? Menggunakan apa? Ada 2 persamaan, kalian mau proses untuk mendapatkan I2, I1, I2, nanti bisa menggunakan metode matematik ya. Oke ya. Nah, oke. Kombinasi. Nah, pinter. Siapa nih yang ngomong eliminasi ya? Ingat kayaknya nih pelajaran SMA ya. Nah, jadi seperti itu. Kalian gunakan metode eliminasi untuk mendapatkannya. Oke, oke, oke. Oke, sampai sini udah dipahami? Oke ya. Salah ya. Kita dulu lah ya. Ini udah jam 4. Mohon izin kita cukupkan dulu. Cuma saya mau ngejelasin yang lainnya. Kita bisa ketemu lagi kapan? Via Zoom aja dulu nggak? Hari apa lagi yang kosong? Jangan hari Senin tapi ya. Hari Selasa bisa nggak, Mas? Halo, halo. Bisa nggak Hari sih? Selasa jam berapa, Ibu? Tergantung jadwal kalian aja. Nggak apa-apa. Bentar, saya cek. Oh, Eh, yang Evan ya. Evan waktu itu ngasih ke saya jadwalnya ya kan? Bentar. Jadwalnya itu, oh iya ya, setelah jam 5 ya. Oh jam 5, jangan deh, saya nggak bisa jam 5. Rabu penuh ya kan? Kamis full ya? Ya tinggal hari Jumat masa. Hari Selasa deh nggak apa-apa. Jam 10 sampai jam 13 aja ya. Insya Allah deh kalau gitu. Oke, sementara saya jadwalkan jam 10 sampai jam 13 ya Evan ya. Dan teman-teman ya. Oke, halo. Baik, Bu. Ya, mohon maaf. Baik, Nanti Ibu. kalau kalau misalkan nanti tidak terkejar, nanti saya buat video penjelasannya. Tadinya mau, cuma ternyata enak begini gitu ya. Nanti saya record, lalu nanti teman-teman akan saya share untuk ini ya, recordnya. Udah, mungkin kita istirahat sholat dulu. Nanti kita lanjut lagi, mohon maaf. Itu aja, semoga bisa dipahami dan diikuti. Nanti saya share linknya ya ke Evan ya. Baik, Ibu. Untuk researchnya ya. Oke. Wah, oke. Begitu dari saya. Mohon maaf sekali lagi, mungkin belum maksimal. Semoga bermanfaat. Insya Allah teman-teman sih ya, saya yakin bisa gitu ya untuk bisa menyelesaikan nanti soal-soal nanti. Insya Allah untuk soalnya saya berikan juga kisi-kisinya seperti apa dan mungkin ada beberapa review dan latihan di hari Jumat nanti. Insya Allah. Gitu ya. Sampai ketemu lagi insya Allah mungkin di pertemuan online di hari Selasa. Kita akhiri dulu. Selamat berakhir pekan. Mohon maaf jika ada kekurangan begitu ya dari kami, dari saya terutama khususnya selaku dosen. Sampai ketemu lagi pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.